Ya, ketika Kaisang resmi mendeklarasikan dirinya pindah atau masuk ke partai PSI, pemirsa, bukan pindah karena memang Kaisang belum pernah memegang kartu tanda anggota PDIP, pemirsa. Tapi yang jadi pertanyaan ketika Kaisang sudah resmi menjadi anggota partai, petugas partai PSI, bukan hanya persoalan PDIP saja yang menjadi penting, tapi apa strategi di balik masuknya Kaisang ke PSI? Apakah ini menandakan keluarga Jokowi demokratis ataukah jangan-jangan Jokowi main dua kaki politik dinasti dan juga menegaskan hubungan yang memang tidak harmonis antara PDIP dan Joko Widodo. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dua pengamat politik dan komunikasi politik hebat kita sudah bersama saya di studio TV One, Mas Nyarwi dan juga Bang Henry Satrio. Selamat malam. Selamat malam, luar Caca. biasa. Malam. Ini adu analisis ini pasti ya. Kalau tadi kita sudah melihat pengantar di Apa Kabar Indonesia malam, sekarang saya mau satu persatu dulu. Mungkin ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Ya. Analisis dari Mas Nyarwi, kira-kira strategi apa sih dibalik Kaisang masuk PSI? Apa ini? Ada apa ini? Ya, sebenarnya kalau bukan Kaisang anak Pak Jokowi, saya kira tidak seheboh ini kan gitu. Nah, tetapi begitu ini kita lihat Kaisang ya sebagai anaknya Presiden Jokowi, nah ini kemudian implikasinya dalam spekulasi-spekulasi politik itu muncul banyak, Cak. Yang pertama misalnya ya apakah itu mencerminkan demokrasi di keluarga Pak Jokowi ya, pilihannya bisa beda-beda. Ya saya kira itu bisa juga seperti itu karena banyak juga ya di keluarga besar itu orang punya preferensi partai politik yang berbeda. Tapi kan kita tahu di PDIP ini ada aturan kan yang seringkali disampaikan oleh PDIP ya. Satu keluarga itu ya satu partai kan gitu. Nah tetapi kan kita juga tahu Kaisang ini sudah berkeluarga sendiri kan gitu. Sehingga ada kebebasan kan gitu. Nah cuma kemudian kan spekulasi berikutnya saya kira gini ya, dengan kita lihat posisi PSI yang kemarin-kemarin nada-nadanya itu kan lebih memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo dibandingkan Mas Ganjar misalnya. Ini kan kemudian ada spekulasi, nah apakah ini wujud ekspresi dukungan secara tidak langsung gitu ya dari keluarga Pak Jokowi misalnya melalui Kaisang di sini kepada Pak Prabowo misalnya begitu. Nah, bahkan mungkin bisa juga ada tafsir yang mungkin bisa meluas lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan PDIP kan gitu. Padahal di keluarga Pak Jokowi kan kita tahu banyak yang dibesarkan dengan PDIP kan gitu dalam proses pemilu, pilkada seperti itu. Nah, tadi misalnya di pengantar tadi, jangan-jangan ini ada peluang nih bahwa PSI dengan masuknya Kaisang gitu, itu justru bisa kemudian ini sebagai partai non parlemen walaupun tidak signifikan sampai hari ini di parlemen. Tetapi di mata anak-anak muda ini penting kan gitu. Nah dari situ kemudian siapa tahu ada peluang misalnya PSI ini juga ada kemungkinan bisa beloknya mendukung Mas Ganjar kan gitu. Caca, kita kan tahu ya tidak hanya koalisi, tidak hanya pasangan ketua umum partai dan koalisinya yang terakhir-terakhir itu beloknya cepet gitu ya. Jangan-jangan juga saya kira dukungan partai juga mungkin juga itu berbelok-belok gitu loh. Artinya berubah ini termasuk misalnya termasuk di sini PSI. Tetapi juga begini, Cak. Berbagai spekulasi itu saya kira wajar ya karena publik kan juga pasti akan membaca karena yang kita tahu ya politik hari ini itu kan politik yang ekspresif yang simbolik itu ya statement-statement yang bahkan termasuk misalnya tadi ya ketika terima KTA gitu saya kira kan juga tidak secara spesifik tentang bagaimana posisi Kaisang di PSI nanti perannya kayak apa gitu ya mewarnai kayak apa di PSI gitu misalnya belum ada juga yang ke arah sana statement-statement itu gitu. Nah, belum lagi misalnya kalau itu dikaitkan dengan katakanlah ya visinya terkait dengan anak muda dan lain-lain itu belum sampai ke sana. Bang Hensa seperti apa? Kalau saya melihatnya ini bentuk dari kejeniusan politik seorang Joko Widodo ya. Wow. Jadi saya yakin kalaupun ada itu pasti sedikit sekali rakyat Indonesia yang kemudian sudah mengetahui langkah politik Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, 2 kali diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 kali, yang mungkin sosoknya tidak diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, bukan tidak diperhitungkan tapi tidak optimal ya. Di PDI Perjuangan sering disebut sebagai petugas partai, ternyata memiliki daya kejeniusan politik yang luar biasa. Jadi artinya pertama diperlihatkan dia mendukung si rambut putih,
kemudian terlihat saat ini secara kasat mata mendukung Pak Prabowo, kemudian ada isu dua pasang calon, kemudian didorong Gibran hari itu juga bertemu di rumahnya. Jadi ini kan pertanyaan besar nih, katanya walaupun Mas Kaisang sudah punya kakak, tapi kemarin itu bertemunya di rumah Pak Jokowi, yang memang menandakan dia ini anaknya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian semuanya kan waktu itu meraba-raba kemana Pak Jokowi akan berlabuh pasca menjadi Presiden Republik Indonesia. Ternyata bukan ke PDI Perjuangan kalau saya melihatnya. Karena PDI Perjuangan tidak bisa goyah tegak lurus ke Megawati Soekarno Putri, dan memang lem kebangsaannya itu, lem ideologisnya adalah Soekarno. Jadi bukan Pak Jokowi. Maka muncullah isu Pak Jokowi akan berlabuh di Gerindra karena sudah disiapkan kunci rumah oleh Gerindra. Ternyata anaknya yang bungsu yang terlebih dulu bergabung dengan PSI. Di PSI ini kita tidak perlu terlalu jauh menganalisa Kaisangnya, tapi yang kita lihat adalah Jokowinya. Maka kalau kemudian saya dengar selentingan besok akan ada rapat besar dan kemudian Mas Kaisang akan dilantik sebagai ketua umum PSI, saya nggak kaget. Karena memang yang kita lihat adalah sosok Jokowinya. Lantas bagaimana dengan isu atau rumors politik selanjutnya yang pernah menyebutkan bahwa Mas Ganjar akan berlabuh di Gerindra sebagai wakil ketua umum misalnya. Ini adalah langkah-langkah kejeniusan Pak Jokowi yang menurut saya menyelamatkan dirinya dan dinastinya pasca dia menjadi presiden. Pemirsa, malam hari ini saya memang tidak berhasil menghubungi perwakilan atau elit dari PDIP karena mereka memang masih rapat memikirkan hal ini, mungkin saja bahkan juga PSI juga belum bisa hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi saya agak bingung ketika pertanyaan pertama kepada narasumber yang dibahas oleh narasumber saya dengan analisis yang tajam adalah Jokowi. Apakah memang alasan Kaisang memutuskan untuk masuk ke PSI bukan karena keputusan sendiri, think tanknya adalah Jokowi? Sesaat lagi. Untuk berjuang bersama PSI. Saya sudah sering menyampaikan ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah, ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya, kasih. Nah sebenarnya kalau Mas Nyarwi sendiri sebenarnya Kaisang ini pindah karena ya sosok Kaisang anak muda, followernya banyak, PSI tertarik, ataukah jangan-jangan memang strategi ke depan nih seperti apa yang dikatakan oleh Bang Hensat di sini? Bagaimana Mas Nyarwi? Ya saya kira gini, ini kan kalau di dalam marketing politik ada hukum supply and demand ya. Pertama jelas sosok Kaisang ini gitu, itu bukan hanya kalau dia bukan anak Presiden Jokowi, saya kira value-nya lain kan gitu. Dia mungkin dikenal pengusaha, pendiri startup, punya follower dan influencer juga di sana. Tapi begitu menjadi dikenal sebagai anak Presiden Jokowi, saya kira dia menjadi selebriti politik gitu ya, daya magnetik elektoral. Dan daya magnetik elektoral ini tentu menarik bagi partai, apalagi partai-partai yang non parlemen seperti PSI ini. Jadi saya kira PSI juga punya kepentingan besar ya untuk katakanlah menarik Kaisang ini. Kemudian bisa menjadi semacam brand ambassador gitu. Apalagi misalnya kalau ada bau-baunya misalnya mau dicalonkan di posisi yang istimewa di sana kan gitu. Nah itu saya kira itu ya. Tapi pertanyaannya juga nggak bisa dielakkan juga Cak misalnya karena Kaisang juga putra presiden gitu. Apa hanya sekedar misalnya oke, tadi Pak Jokowi udah menegaskan putranya itu punya rumah sendiri, berbeda posisinya dengan dia, artinya tidak lagi ikut dalam kakaknya Pak Jokowi kan gitu. Tetapi juga minta restu. Nah tentu saja walaupun tadi katanya dilarang pun tetap punya prinsip. Nah di sini saya kira juga demokrasi dalam keluarga Pak Jokowi itu saya kira juga berjalan di sana dan tidak sepenuhnya orang tua mengontrol. Hanya saja kan pasti akan muncul spekulasi tafsir negatif Cak ya. Tadi misalnya apakah ini bagian kemungkinan skenario gitu ya pengembangan dinasti politik contohnya itu ya. Termasuk juga
jangan-jangan juga memanfaatkan momentum misalnya kayak gitu ya, mumpung PSI juga sedang membutuhkan kan gitu. Tadi kan supply demand saling butuh lah satu sama lain gitu. Kalau Bang Hensa tadi sempat mengatakan bahwa agak tajam juga ya, bahwa bisa jadi ini strategi karena Jokowi nanti akan pindah partai setelah purna tugas. Nggak bahaya tuh. Dan mungkin ini kan juga sudah tercium oleh PDIP sendiri, nggak bisa kena teguran nanti PDIP. Ya, Jokowi maksudnya dari PDIP. Ya itu saya rasa Pak Jokowi sudah berhitung ya, karena hadirnya Mas Kaisang di PSI ini, apalagi kemarin serah terima KTA-nya itu kan di rumah Pak Jokowi. Itu minimal menjelaskan 3 hal, Caca, dalam politik. Yang pertama adalah menegaskan bahwa memang Pak Jokowi ada di kubu Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, mungkin juga ini adalah bentuk keputusan Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan sehingga membuat anaknya yang bungsu Kaisang masuk ke PSI. Kemudian yang ketiga ini perhitungan yang tajam. Jadi orang-orang banyak menyangka bahwa PSI ini partai gurem, partai kecil. Ini tidak. Jadi menurut saya ini adalah partai yang jenis pengelolaannya seperti perusahaan. Karena pemilihan ketua umumnya kalau berdasarkan ADART-nya PSI itu ditentukan oleh ketua Dewan Pembina, Jeffrey Giovanni. Jadi kalau ketua Dewan Pembinanya ini oke, maka nggak perlu ada kongres-kongresan, nggak perlu ada raker-rakeran, itu bisa langsung diputuskan, Caca. Nah, penting bagi Pak Jokowi atau Kaisang berada di sana karena dengan demikian artinya kendali full ada di Kaisang nantinya. Ini kan sebetulnya sebuah kendaraan yang sempurna untuk Pak Jokowi karena nggak terlalu ribet urusan pengangkatan ketua umumnya. Jadi kalau kemudian PSI nantinya mengangkat Kaisang sebagai ketua umum PSI menggantikan Giring, kan Giring sudah melepaskan jabatan tuh. Sekarang dia PLT loh. Jadi dia udah lepaskan, sudah kembalikan jabatan ketua umumnya ke Dewan Pembina. Maka partai ini yang sering disebut partai gurem yang menurut saya berbeda dengan partai lain karena tidak punya organisasi sayap, ini bisa saja menembus Senayan. Dengan apa? Kekuatan Jokowi via Kaisang. Sebenarnya kalau Mas Nyarwi, besar kemungkinan tidak? Sebentar lagi kita akan dengar kabar Kaisang jadi ketua PSI, ketua umum PSI. Peluang itu saya lihat ya, Caca, dengan posisi dan keterkenalan, popularitas, daya tarik, itu sangat mungkin. PSI butuh brand ambassador itu ya. Dan tentu saja kalau kita lihat pasar politik itu kan nggak hanya pemilih ya, Caca. Tadi kan Bung Henry menyinggung ya, ini partai nggak punya sayap tapi bisa bertahan. Artinya kan tentu ada supporter, kekuatan. Nah, kira-kira gitu. Nah, dengan hadirnya Kaisang di sana itu kan juga bisa menjadi garansi lah ya untuk mendapatkan support juga. Tetapi perlu juga dilihat gini guys, Caca ya, khusus untuk PSI dan saya kira juga Kaisang ya. Partai-partai di Indonesia saya percaya ya kalau tidak disupport dengan basis dukungan organisasi yang solid gitu, yang militan, yang kuat gitu, tadi bahasanya bukan di sayap-sayap tadi, itu biasanya juga ada batasnya. Artinya tidak bisa bertahan cukup lama di tengah berbagai situasi. Nah, pertanyaannya apakah Kaisang akan bereksperimen dengan menjadi ketua umum PSI misalnya di sana itu apakah akan pilihannya seperti itu? Karena begini ya, ini kan sering awal dicitrakan partai anak muda, tetapi kalau kita lihat organisasi kepemudaan komunitas ini daya dukungnya kayak apa ke sana saya kira. Pak Hensat, kalau misalnya benar Kaisang masuk PSI, berarti nanti untuk Pilpres 2024 dia yang mempromosikan Prabowo karena kan PSI dukung Prabowo. Nah, makanya itu tadi kan ada di catatan saya. Setelah ini sebetulnya adalah makanya kemarin Bang Deddy Sitorus saya baca di beberapa media itu keras dan menurut saya terukur kerasnya. Bahwa PDI Perjuangan sudah memberikan banyak hal kepada Pak Jokowi termasuk dukungan-dukungan politik itu. Nah, ada yang bertanya kemarin kepada saya, Bang Hensat, apakah ini sebuah perlawanan? Wah, kalau perlawanan kan Pak Jokowinya disakiti. Enggak kan, Pak Jokowinya nggak disakiti. Justru Pak Jokowinya mendapatkan dukungan-dukungan yang luar biasa. 2 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali periode sebagai presiden. Masa ia disakiti sama PDI Perjuangan? Nah, kemudian apakah pertanyaannya ini tentang rasa terima kasih dan loyalitas? Nah, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau kemudian dibawa ke ranah demokrasi, apakah boleh? Boleh. Apakah Kaisang bisa masuk PSI? Bisa. Nah, itu urusannya dengan aturannya PDI Perjuangan. So artinya kita lihat ini drama antara, kalau boleh saya menyebutnya drama para petinggi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Makanya Caca kemarin pada saat ada isu 2 pasang calon, saya katakan Prabowo dan Ganjar hanya bisa
terjadi Baik. bila 3 syarat terpenuhi. Pak Ya. Jokowi setuju, Bu Mega setuju, Bu Mega setuju, Pak Jokowi setuju, dan yang ketiga adalah dua-duanya Jokowi dan Bu Megawati setuju. Iya, kita harus juga mencatat pemirsa meskipun memang PSI selalu hadir dalam acara-acara dalam memberikan dukungan terhadap Prabowo, tapi memang sampai dengan saat ini belum secara resmi mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Apakah juga masih ada kemungkinan Kaisang ini menjadi jembatan bahwa PSI di akhir-akhir bermanuver mendukung Ganjar kembali pemirsa? Bisa nggak ya seperti itu? Sesaat lagi. untuk berjuang bersama PSI. Kita kan membaca semua kemungkinan nih, mungkin ke Mas Nyarwi terlebih dahulu singkat saja, sekiranya bisa juga tidak sih bahwa Kaisang justru menjadi jembatan ini untuk PSI memberikan dukungan kepada PDIP, ke Ganjar, seperti apa? Ya kalau ditanya kemungkinan semuanya itu sangat mungkin ya Cak ya. Karena kan banyak ya elit-elit kita itu tidak hanya konteksnya PSI dan mungkin PDIP ya. Di partai lain kan juga sama. Ada mereka itu berrelasi saudara. Kemudian ketika misalnya atau organisasi. Ketika beda faksi mereka beda. Tapi ketika satu temu kepentingan kemudian bisa sama-sama mensupport gitu ya. Nah artinya saya lihat kemungkinan itu selalu terbuka. Cuma pertanyaannya adalah begini. Mampu nggak misalnya bahwa misalnya seandainya nanti Kaisang di PSI dia punya pengaruh yang kuat misalnya begitu, bukan hanya sekedar mohon maaf boneka kan gitu. Nah yang bahaya kan kalau dia jadi boneka, jadi nggak punya power kan gitu. Nah kalau dia punya pengaruh, mampu berorganisasi, berpartai untuk Tapi yang kan nggak pertama punya kali. pengalaman. Ya namanya pengalaman kan orang bisa aja belajar sambil jalan kan. Orang naik apapun belajar kan bisa sambil jalan. Tetapi kemudian kalau dia punya prinsip, yang penting kan prinsip sama karakter, sama visi kan gitu. Kalau misalnya punya itu dan kemudian pelan-pelan ini juga misalnya mensupport agenda-agenda yang secara tidak langsung ya, mensupportnya kebijakan politik misalnya yang menjadi misalnya karena bapaknya ini juga kader dan petugas partai di PDIP bisa jadi itu dilakukan. Tetapi kan kemungkinan itu hari ini sangat kecil, Cak. Belum terlihat lah. Karena indikasi-indikasi yang ada kita lihat kan kemarin-kemarin ya PSI itu masih banyak kalau nggak mengkritik Mas Ganjar gitu ya ada semacam endorsement ke Pak Prabowo di sana. Jadi itu masih kecil menurut saya kemungkinan itu. Kalau Bang Hensa seperti apa? Nggak perlu jembatan lah Pak Berarti Jokowi. nggak ada nih, nggak ke arah sana nih? Nggak perlu karena dua-duanya Pak Jokowi kan udah nyambung. Kalau mau dukung Ganjar, ya dukung Ganjar aja. Emang dia kan itu partainya. Oke. Kalau mau dukung Pak Prabowo juga dia nggak butuh jembatan. Jadi maksud saya Kaisang ini di PSI ya memang untuk Jokowi dan PSI perlu Jokowi untuk itu, untuk membesarkan partainya. Makanya tadi saya katakan ini tadi kan garis bawahnya ini langkah jenius seorang Jokowi dalam politik. Maka pada saat Kaisang saat ini masuk sebagai PSI di PSI sebagai ketua umum misalnya besok jadi dilantik. Maka yang dilihat jangan hanya Kaisang Ansih, tapi yang dilihat adalah Jokowi sebagai presiden. Makanya saya katakan hati-hati partai-partai yang kemarin nyaris nggak nembus Senayan tapi nembus itu yang cuma 4, sekian persen. Ini PSI. Ada pendatang baru. Pendatang baru dengan Kaisang dan Jokowi bisa menembus pileg loh. Oke. Nah artinya saya setuju tadi apa yang dikatakan Bang Nyarwi. Ini jangan melulu kita sebut partai anak muda. Ini partai memang yang dikelola dengan tujuan tertentu dengan cara-cara perusahaan. Ini mohon maaf juga. Cara-cara perusahaan maksudnya nggak ngerti. Cara-cara perusahaan itu kan pragmatis, yang penting kemudian mencapai profit yang diinginkan. Tujuannya apa? Karena kira-kira saya ada partai funding nggak ya ada. perusahaan. Oh, Ya, oke. saya partai nggak ada. Tapi partai ini tidak kehabisan logistik kalau kata bahasa Bang Nyarwi dan terus-menerus besar dan sekarang punya move langkah kuda yang luar biasa. Jadi bukan cuma partai-partai yang nembus Senayan, partai-partai lain yang sedang berusaha menembus Senayan. Misalnya, saya sebut nih ya, yang elektoralnya mirip-mirip, Perindo misalnya. Baik. Kemudian Gelora itu hati-hati juga melihat langkah PSI ke depannya. Mungkin dalam beberapa minggu ini, mungkin terima kasih Bang Hensa, terima kasih Mas Nyarwi. Beberapa minggu ini masyarakat Indonesia kalau mikirin politik itu penuh sekali mungkin. Belum lagi ini membahas mengenai Kaisang yang kemudian tiba-tiba masuk PSI. Bahkan kemarin itu mengenai dua poros pemirsa saling jodoh-menjodohkan capres dengan cawapres. Mungkin saya langsung tanya aja nih kepada teman saya, Mas Fahri. Mas ini kayak anak muda aja harus dijodoh-jodohin, kayak nggak bisa aja cari jodoh sendiri. Iya dijodoh-jodohin, udah kayak zaman dulu nih. Zaman dulu kan suka dijodoh-jodohin gitu. Iya dulu begitu Mbak, waktu SMA. Ini berarti Sama orang dong. dulu nih. Sama dong. Saya bukan doang muda Pak, tapi umur udah tua. Menurut saya sih kalau saya yang dijodoh-jodohkan begitu saya sih sedikit setuju.
Oke. antara Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ya Subianto, karena ada kata-kata wo. Cocokologinya sama. Jadi bikin musuh WO, Mbak. Kalau di bola itu menyerah di bola itu. Cuman kalau mereka berdua jadi bergabung, Mbak, yang kasihan itu Pak Anies. Pak Anies jadi pusing ya kan? Karena mereka berdua ini punya masa yang dua-duanya itu besar. Masanya Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Ya kan? Nanti Pak Anies itu pusing. Pusing milih cawapres siapa lagi. Karena kan udah jelas lawannya pasti satu putaran kalau udah jelas mereka berdua itu. Mau siapa cawapresnya Pak Anies? Pak Jokowi? Oh udah nggak bisa, nggak mungkin. Pak Ahok? Oh nggak mungkin. Kemarin di Pilgub berantem ya kan, nggak mungkin. Dan satu lagi nih Mbak, menurut saya Pak Anies itu kayaknya nggak perlu takut. Ini untuk mungkin Pak Anies kalau dengar Pak Anies nggak perlu takut kalau misalnya nanti Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo nanti bersatu di pemilu 2024. Walaupun nanti Pak Anies mungkin kalah, tapi kan sekarang zamannya Pak, kalau yang kalah itu dikasih jabatan jadi menteri Pak. Jadi tenang-tenang aja gitu, menurut saya ya, menurut saya. Cuman sepertinya ini sekarang ya, Pak Anies itu lagi kena karma dari Bapak AHY. Karena mungkin kayaknya Pak AHY ini berdoa, ya Allah, semoga Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Bener, ada isunya. Dan karena ini Pak Anies itu diijabah doanya, Pak AHY diijabah doanya untuk Pak Anies. Makanya kalau misalnya kita lihat lagi flashback ke belakang, tadinya Pak Anies tuh udah jalan, udah dekat, udah kirim-kiriman surat. Jadiannya sama Caimin. Ini kalau misalnya di anak Jaksel tuh Mbak, namanya Pak Anies itu cowok-cowok red flag. Namanya cowok-cowok red flag, bahaya. Ini yang nggak harus deketin sama aduh aku ngomongnya nggak enak nih, yang nggak harus dideketin sama parpol atau politisi lain gitu Mbak. Udah kayaknya saya cukup segitu aja deh Mbak, saya takut lagi bahas. Oke. Ini menarik ya. Bagaimanapun juga ini hanya bercanda ya, jangan dimasukin ke hati. Kita tahu bahwa situasi perpolitikan ini dinamis, bahwa jodoh menjodohkan bagian dari strategi. Kok kayak kamu yang deg-degan, Cak? Iya. Deg-degan aku. Oke, baik. Selain Fahri, saya nanti akan juga menyerahkan segmen khusus, nanti rekan saya Agita juga akan membahas mengenai isu-isu aktual. Nah, Agita, ada informasi apa nih sesaat lagi? Nah, nanti usai jeda kita juga akan bersama dengan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan membahas bagaimana kemudian perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus pemain video porno yang ada di Jakarta Selatan. Karena kan sebelumnya sudah ada 13 dari 16 pemain porno yang sudah diperiksa. Nanti kita akan bersama-sama membahasnya juga di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, sesaat lagi.